Kita akan melanjutkan duel yang sempat tertunda. Evil bersama dengan tunggangannya kini tengah menghadapi Lao Feng dan Tian Tian sebagai support yang menghil darah Lao Feng yang berada di garis depan. Lao Feng yang saat ini menggunakan pedang legendaris yang Ye Wu berikan merasakan jika kekuatan yang dipancarkan dari pedang-pedang tersebut benar-benar terasa mantap. Apalagi lawannya kali ini adalah keturunan ras naga yang membuat efek dari serangan Lao Feng semakin terasa menyakitkan di tubuh lawannya. Dan setelah beberapa serangan didaratkan, akhirnya Lao Feng pun berhasil menumpahkan darah Jet Incubus yang menyebabkan makhluk tersebut harus tewas terpenggal akibat tebasan brutal yang Lao Feng kerahkan. Dengan tewasnya monster tunggangan Evil yang begitu berharga baginya, tentu saja kejadian kala itu membuat pria berambut putih ini menjadi murka. Sampai akhirnya ia sendirilah yang harus turun tangan untuk menghadapi Lao Feng dengan segenap kekuatan yang ia miliki. Sementara itu di sisi yang masih di sekitar tempat kejadian perkara, si kucing yang sedang mengobrol dengan nona primitif menceritakan bagaimana dirinya, Ye Wu dan juga teman-teman berhasil lolos dari serangan sang bos naga berkepala 3. Di mana si kucing ini mengatakan bukan mereka lah yang berhasil lolos, melainkan si bos naga yang berhasil lolos dan kabur dari pertempuran setelah merasakan kengerian dari kekuatan Ye Wu yang menghabisi satu kepala naga, yaitu si naga merah. Si nona primitif yang mendengar penjelasan si kucing pun langsung tersentak kaget. Bukan karena kekuatan Ye Wu yang mampu melakukan hal tersebut, melainkan karena si naga 3 warna ini merupakan makhluk yang sangat langka dan juga sangat berharga. 3 warna dari masing-masing kepala mereka juga memiliki arti yang berbeda. Merah melambangkan kekuatan, biru melambangkan kehidupan, dan emas melambangkan kebijaksanaan. Di mana makhluk ini telah berada di pohon tetua selama ribuan tahun yang membuat darah dan nadi spiritual naga dan pohon tersebut memiliki kesinambungan. Selama darah naga berkepala 3 dituangkan di bawah akar pohon tetua, pohon ini dapat menghasilkan buah legenda yang mewakili 3 kekuatan dari 3 jenis masing-masing warna sang naga. Meskipun Ye Wu sudah membunuh sang naga merah, tapi si nona primitif mengatakan masih ada waktu untuk mendapatkan darahnya, di mana Ye Wu harus segera mungkin mengumpulkan darah naga sebelum itu mengering, karena itu adalah kejadian yang hanya akan terjadi 1 kali saja dalam 1000 tahun. Tapi sungguh sangat disayangkan karena faktanya tidak ada setetes pun darah yang tersisa karena kepalanya sudah dibakar olehku menjadi abu, ucap Ye Wu. Dan kesalahan yang dirasa sangat fatal ini tentunya disebabkan oleh si kucing yang malah lupa dengan hal terpenting ini dalam pertarungan sebelumnya. Tapi karena nasi sudah menjadi bubur, mau tak mau semuanya pun harus merelakan hilangnya salah satu dari 3 buah yang melambangkan kekuatan. Kembali lagi ke medan pertempuran. Dengan terlihatnya duel yang alurnya semakin didominasi oleh Lao Feng yang terus-menerus melemparkan ayunan demi ayunan kepada Evil, yang malah semakin tersudutkan, dan kemudian ia pun menggunakan skill aungan buas yang dapat memanggil para monster yang berada dalam radius 1 km jauhnya. Dan tak lama setelahnya muncullah para monster dengan jumlah yang sangat banyak yang berasal dari berbagai penjuru mulai datang untuk meramaikan suasana di medan pertempuran. Mendengar langkah kaki bergemuruh yang menandakan para monster akan segera tiba, Evil pun merasa sangat percaya diri apabila pertarungan kali ini dapat ia menangkan dengan menggunakan jumlah demi meratakan Ye Wu dan juga teman-teman. Namun sepertinya terjadi sebuah hal yang tidak pernah ia sangka-sangka. Semburan dari Crimson Ray milik Crimson Comet mulai membumi hanguskan para monster yang mulai berdatangan ke arah mereka. Yang pastinya hal tersebut seketika membuat Evil tidak punya pilihan lain selain kabur. Sambil melarikan diri dari pertarungan kali ini, ia pun mengatakan bahwa dirinya akan segera kembali setelah mendapatkan darah naga merah untuk mendapatkan kekuatan dari pohon tetua. Di sini Ye Wu mencoba menghentikan Evil walaupun itu semua sudah terlambat. Karena Ye Wu merasa kasihan kepadanya yang belum mengetahui apa yang sudah terjadi dengan si naga merah. Hingga akhirnya Ye Wu pun memutuskan untuk segera pergi mengikuti Evil sebelum ia kehilangan 2 buah yang lainnya. Tapi sebelum itu mereka harus menghadapi para monster yang jumlahnya malah semakin membludak serta mulai membanjiri area sekitar pertarungan. Untuk mengatasi situasi yang mereka hadapi secara cepat, Ye Wu akan kembali menunjukkan keimbangannya. Setelah mengalami peningkatan level, Ye Wu pun mendapatkan sebuah skill yang bernama Flame Prison. Sesuai dengan namanya, di mana Ye Wu memenjarakan para monster di dalam lingkaran sihir berskala menengah. Dan setelah berada di area yang membuat para monster terperangkap di dalamnya, terciptalah ledakan dahsyat yang secara instan menumbangkan para monster serta mengubah mereka menjadi abu dalam hitungan detik saja. Sesaat setelah menghadapi para monster, party Ye Wu pun mendapatkan beberapa reward dan juga kenaikan level dari Lao Feng, Tian Tian, dan Chao Ji.
serta sebuah drop item yang dijatuhkan dari tunggangan Evil, yaitu skill book yang membuat Yewu merasa tertarik dengan benda ini karena itu akan sangat berguna bagi Yewu. Dimana dengan menggunakan skill book ini dapat membuat tubuh Comet berubah menjadi raksasa yang bisa menampung 5 orang yang menumpang di atas tubuhnya. Dengan transformasi terbarunya ini, akhirnya keinginan Comet yang meminta Yewu untuk menungganginya pun bisa tercapai. Sampai akhirnya bergegaslah mereka untuk pergi ke target selanjutnya, yaitu pohon tertua. Dan kemudian kita pun akan dibawa ke pohon tertua yang menjadi sarang sekaligus tempat persembunyian dari sang bos naga 3 warna. Dan di dalamnya kita akan diperlihatkan dengan sang naga yang tubuhnya masih merasa gemetar setelah berhasil meloloskan diri dari sosok yang membuat si naga merah hangus terbakar. Di saat membicarakan Yewu yang menjadi momok mengerikan bagi kedua naga ini, muncullah seseorang dari arah lain yang datang dan menyantroni si naga, yang pastinya itu adalah Evil yang sudah tiba dengan komplotan monsternya dengan tujuan untuk mendapatkan kekuatan dari buah merah yang didapatkan dari si naga merah. Namun kenyataannya berkata lain karena ia sudah terlambat 1 langkah. Karena si pria asing itu alias Yewu telah membakar naga merah menjadi abu sebelumnya. Dan bahkan darah naga merah yang ada di sekujur tubuhnya kini sudah menguap dan tidak meninggalkan setetes pun darah untuknya. Setelah mengetahui fakta mengejutkan tersebut, Evil pun masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Karena ia sudah menunggu ribuan tahun lamanya hanya untuk mendapatkan kekuatan dari naga merah. Dan itulah satu-satunya buah yang paling berguna untuknya. Tapi sekarang harapannya malah hilang dan sirna begitu saja. Sang naga yang melihat Evil yang mengalami kesengsaraan dari kejadian yang menimpanya kali ini dan juga diakibatkan dari orang yang sama, yaitu Yewu, malah menertawakan Evil yang sudah menunggu ribuan tahun hanya untuk menunggu kekuatan yang ia damba-dambakan. Tapi semuanya malah hancur berantakan. Karena sudah ditertawakan oleh sang naga, Evil pun tidak terima yang membuat pertarungan di antara mereka akan segera dimulai. Namun tiba-tiba saja semburan naga yang akan diarahkan kepada Evil malah kembali ditelan oleh kedua naga ini. Sambil memasang raut muka ketakutan, ia pun langsung pergi melarikan diri tanpa memberikan sedikit pun alasan untuk kabur dari pertarungan yang belum dimulai. Dan ternyata alasan mengapa sang naga lari terbirit-birit itu dikarenakan dirinya melihat sosok yang sangat menakutkan baginya. Dan tentu saja sudah pasti itu adalah Yewu beserta teman-teman yang dengan hebohnya muncul dengan menerjang para komplotan monster Evil yang sudah menghalangi jalan Crimson Comet. Yewu yang baru saja tiba di sana mengatakan bahwa ia sangat berterima kasih kepada Evil yang sudah membuat Yewu berhasil mempunyai sebuah tunggangan untuknya. Tapi si Evil ini masih tidak dapat menerima jika jet tunggangannya yang sudah bersama dengannya selama ribuan tahun harus tewas secara mengenaskan. Itulah mengapa dirinya tidak akan membiarkan Yewu dan yang lainnya pergi begitu saja. Tanpa disangka, tanpa diduga-duga, Evil masih memiliki satu kartu as terakhir yang ia sembunyikan, di mana dirinya mengeluarkan gelombang kejut agar Yewu dan Laofeng yang berada di garis depan tidak bisa mendekatinya. Ini tidak bagus, karena menurut si nona primitif, Evil akan menyerap aura dari pohon tetua yang bersiap untuk berubah ke mode raksasanya. Kejadian itu pun diiringi dengan gempa besar yang mulai meruntuhkan gua dari sarang sang naga, di mana reruntuhan besar yang terjatuh dari langit-langit memisahkan Yewu yang masih bersama Laofeng dengan Comet yang membawa sisanya. Dan karena tidak ada pilihan lain, Comet pun diarahkan untuk segera keluar menyelamatkan diri dengan meninggalkan Yewu dan juga Laofeng yang masih terjebak di dalam gua tersebut. Hingga akhirnya gua itu pun tertimbun dengan puing-puing reruntuhan. Tapi tiba-tiba tak berselang lama, muncullah sang naga berkepala 3 yang sekarang berkepala 2, di mana naga ini membawa keluar Yewu dan juga Laofeng bersamanya. Karena sang naga sudah berinisiatif untuk menyelamatkan Yewu, akhirnya Yewu pun berjanji untuk tidak membunuh si naga serta berjanji untuk membantunya menjaga pohon tertua yang menjadi sarang dari si naga ini. Tapi tragedi kali ini masih belum berakhir, karena masih tersisa satu orang lagi yang masih harus Yewu atasi, dan dia adalah Evil yang kini tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi raksasa dengan kekuatannya yang ikut bertambah pula. Dengan ukuran tubuhnya yang kini bagaikan bangunan tinggi pencakar langit, Evil pun merasa kasihan dengan sang naga yang dirasa tidak mempunyai harga diri karena sudah tunduk kepada seorang manusia. Namun bagi sang naga, harga diri tidak begitu penting jika dibandingkan dengan bertahan hidup.
Sudah jadi hal yang wajar apabila yang lemah berlindung di balik ketiak orang yang kuat, ucap sang naga. Setelah mendengar jawaban dari sang naga yang terdengar begitu mengesalkan, Evil yang tidak membiarkan makhluk tersebut hidup dalam kebahagiaan mengepalkan tinjunya dengan niat untuk menghancurkan pohon tertua agar si naga terus hidup dalam kesengsaraan. Namun aksinya kala itu dihentikan dengan skill Yewu yang lantas menjambak rambut Evil sebelum dirinya berhasil mendaratkan tinjunya ke arah pohon tetua. Tak lupa pula, Yewu mengarahkan tinjunya hingga menyebabkan Evil terhempaskan dengan darahnya yang berkurang sebanyak 5%. Dengan ukuran tubuhnya yang jumbo, Evil tidak menyangka dengan kondisi tubuhnya saat ini dirinya masih bisa terkena sebuah serangan yang mampu menguras health point-nya. Tapi di sini Yewu juga tidak menyangka jika pukulan supernya hanya menghilangkan 5% health point Evil yang menandakan jika darah yang ia miliki sangatlah tebal. Namun serangan Yewu tidak sampai di situ saja, di mana injakan kaki pun mendarat mulus di kepala Evil. Yang dilanjutkan dengan tinju tendang yang Yewu lakukan terus-menerus hingga membuat lawannya sama sekali tidak berdaya di hadapan rentetan serangan yang tertuju kepadanya. Dari arah kejauhan, si nona primitif yang menyaksikan jalannya pertempuran sangat menikmati momen di saat Evil dibully Yewu di dalam duelnya kali ini. Sementara itu di dalam duelnya, Evil yang menerima serangan bertubi-tubi dari Yewu kini terlihat dalam kondisi yang amat mengenaskan dengan darahnya yang hanya tersisa 15% saja. Ya, itu semua berkat skill Demonic Flame Control, di mana saat ini Yewu bisa menggunakan tangan dan kaki Demonic Flame. Aksi yang ditunjukkan Yewu barusan tentunya mengundang rasa kagum serta takjub bagi para penonton yang menyaksikan liarnya jalur pertarungan kali ini. Dan tanpa terlalu banyak membuang-buang waktu di dalam duelnya saat ini, akhirnya Yewu pun mengeluarkan skill yang sama. Ini akan menjadi sebuah serangan eksekusi di mana Evil harus merasakan perihnya tinju berapi menyakitkan yang ledakannya sangat spektakuler, dan serangan itu juga menjadi serangan penutup dari pertarungan kali ini. Dengan tewasnya Evil yang tidak diduga-duga adalah seorang bos tersembunyi di dalam dungeon ini, ia pun mendropkan beberapa item yang pancaran warnanya sangat berkilau dan dirasa amat berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya pernah Yewu dapatkan. Tapi sebelum itu, Yewu memutuskan untuk terlebih dahulu mengambil 2 buah yang tersisa. Hingga akhirnya sang naga pun membawa mereka semua ke sebuah altar kehidupan yang terlihat begitu besar dan megah, serta terdapat 3 pilar yang masing-masing melambangkan dari ketiga warna naga, 3 warna berkepala 3, dan dijelaskan oleh si wanita primitif yang akhirnya namanya saya ketahui, yaitu Kiki. Bahwasannya tempat yang mereka singgahi kali ini sudah berada jauh ribuan tahun sebelum Kiki dilahirkan, dan sampai saat ini tempat tersebut masih belum ada perubahan yang signifikan. Tapi yang masih menjadi misteri yang masih belum diketahui oleh Kiki adalah siapa orang yang sudah membangun tempat ajaib ini. Dan kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan buah. Kedua naga yang tersisa mengambil darahnya serta menuangkan darahnya ke masing-masing pilar yang melambangkan warna mereka, dan kemudian membuahkan 2 buah yang apabila dilirik dari tampilan luarnya, buah ini adalah buah legendaris yang berkualitas luar biasa. Karena sudah tidak sabar ingin melihat manfaat dari vitamin yang terkandung dari buah tersebut, Yewu pun mencoba memetik salah satu dari mereka. Tapi nampaknya meskipun sudah mengeluarkan segenap tenaga untuk memetik buah kebijaksanaan ini, Yewu tidak mampu mengambilnya. Dan setelah dijelaskan oleh Kiki, nyatanya untuk bisa memetik buah ini kekuatan fisik tidak akan berguna sama sekali. Karena pada dasarnya ketiga buah ini dipersiapkan untuk Kiki dan juga Evil, dan hanya mereka berdualah yang bisa mengambil buah tersebut. Yang bahkan jika orang-orang dari luar dungeon datang dan menghancurkan pilar batu ini, mereka tidak akan pernah bisa menjatuhkan buahnya. Dan jika pilar batu itu sampai hancur, maka buahnya akan lenyap seketika. Sesaat setelah mendengar penjelasan Kiki, Yewu pun langsung mengkabedon wanita primitif ini untuk meminta bantuannya mengambilkan buah-buah tersebut untuknya. Dengan wajah yang mulai memerah, Kiki mengatakan jikalau ia akan memetik buahnya untuk Yewu. Tapi ada satu syarat, di mana Yewu harus berjanji terlebih dahulu untuk menuruti permintaan Kiki yang akan ia katakan setelah buahnya ia petik. "Ya, selama itu sesuatu yang bisa aku penuhi, aku akan berjanji kepadamu," ucap Yewu kepada Kiki. Dan karena janji di antara mereka sudah disepakati, akhirnya si nona primitif ini pun mulai mendekat ke arah pilar batu demi mengambil kedua buah yang tersisa.
terdapat sebuah mekanisme khusus di mana hanya para penduduk asli sajalah yang dapat mengaktifkan fitur dari altar tersebut. Sesaat setelah melakukan aksinya, tanaman-tanaman merambat yang terdapat di sekitar pilar mulai bereaksi dan bergerak. Begitu pula dengan Kiki yang mengeluarkan pancaran cahaya dari energi-energi positif yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dan itu semua diiringi dengan bunga-bunga yang tumbuh dan mulai bermekaran dengan indah, dengan tubuh yang indah. Dan di saat itu pula, Kiki akhirnya menunjukkan wajah asli yang selama ini beliau sembunyikan dari balik topengnya. Bukan hanya tubuhnya saja, namun kehangatan yang amat terasa dari wajah wanita ini mampu membuat takjub setiap mata yang meliriknya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dilanjutkan dengan Kiki yang menggoreskan luka serta menuangkan darah yang mulai menetes dari telapak tangannya kepada sang bunga yang sudah memekarkan bentuknya. Tak lama setelah Kiki melakukan hal tersebut, 2 dari 3 pilar batu pun mulai mengalami keretakan kecuali yang merah. Tapi itu tidak jadi masalah, karena itu adalah tahap terakhir di dalam ritual ini, di mana pohon tetua ini hanya akan berbuah 1 kali saja semasa hidupnya, dan setelah dipetik buahnya, pilar batu tersebut akan rusak dan tidak lagi dapat digunakan. Dan akhirnya Yewu pun mendapatkan buah kehidupan, yaitu material legendaris yang dapat memperpanjang hidup. Ini juga material yang sangat diperlukan untuk membuat potion tingkat dewa, yang diantaranya adalah revival, yang mampu membangkitkan kembali orang yang mati tanpa efek samping sedikit pun. Yang bahkan potion ini jauh lebih hebat dibandingkan dengan Furious Elf yang didapatkan senior Anceng pada pelelangan rahasia sebelumnya. Dan buah kebijaksanaan, sama seperti yang satunya. Buah ini juga memiliki material yang sangat dibutuhkan untuk membuat potion tingkat dewa, yang diantaranya adalah Omniscience, yang dapat meningkatkan kecerdasan serta membuat seseorang yang mengkonsumsinya akan menjadi tahu segala hal. Itu juga termasuk rahasia dunia yang tidak diketahui oleh si pengkonsumsi. Dan setelah mendapatkan kedua buah yang amat luar biasa ini, Yewu pun langsung meminta Weiss untuk menjalankan analisis apakah ia mampu untuk membuat potion tingkat dewa dari material legendaris yang ia dapatkan kali ini. Dan tentu saja jawaban Weiss sudah pasti bisa. Tapi Yewu harus memenuhi 2 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, yaitu membuka gelar Master of Alchemy dari akun mouse-nya. Dan kedua, mendapatkan formula resep dari kedua potion dan material-material lain yang Yewu butuhkan. Dan pastinya, itu semua kabar baik bagi Yewu. Tapi untuk membuat potion yang efeknya sangat gila ini, ia tidak akan terburu-buru untuk bisa membuatnya, karena hal pertama yang harus ia lakukan adalah mengumpulkan formula serta bahan-bahan yang ia butuhkan, dan itu akan dilakukan secara perlahan. Dan sesaat setelah buah-buah itu berhasil Yewu dapatkan, tak lupa pula Kiki meminta Yewu untuk menepati janji yang sudah keduanya sepakati. Ini adalah permintaan yang sangat mencengangkan, karena wanita ini meminta agar dirinya bisa mempunyai anak dari Yewu. Dan hal tersebut sontak membuat Lao Feng, Choji, dan juga Tian Tian tidak bisa berkata apa-apa lagi. Begitu pula dengan Yewu yang terlihat sangat terkejut dengan permintaan yang diajukan oleh Kiki barusan. Ia pun merasa jika permintaan dari wanita tersebut agak terlalu berlebihan, apalagi di usia Yewu yang baru menginjak usia 18 tahun, ia harus mengselebeu seorang wanita berusia 1000 tahun. Namun Kiki tidak peduli dengan alasan Yewu barusan. Dan karena Yewu terlihat tidak ingin menepati janji yang sudah mereka buat, wanita ini pun menangis sejadi-jadinya. Dan untuk meredakan tangisan dari wanita tersebut, Yewu pun kembali beralasan apabila ingin melakukan hal tersebut semuanya harus didasari dengan love, di mana Yewu berniat untuk mengajak Kiki ke dunia luar untuk melihat dunia yang sesungguhnya, semua jenis manusia, serta mengerti arti love yang masih belum wanita primitif ini pahami. Hingga akhirnya Kiki pun berhenti menangis dan akan mengikuti aturan main yang Yewu inginkan. Dan setelah drama-drama barusan, sebelum Yewu mengakhiri petualangan kali ini, selanjutnya mari kita pergi dan melihat item-item yang didropkan oleh Evil.